Depresi bukan sekedar rasa sedih yang datang lalu pergi. Ia hadir sebagai kelelahan jiwa yang tak selalu terlihat, namun terasa begitu nyata bagi mereka yang mengalaminya. Di balik diam dan senyum yang tampak di permukaan, ada pertempuran batin yang tak mudah untuk dijelaskan. Depresi bukan tentang kelemahan, melainkan tentang beban yang terlalu berat untuk bisa dipikul sendirian. Dan di dunia yang serba cepat ini, banyak dari kita yang merasa terjebak dalam kesibukan tanpa akhir. Namun, tetap merasa hampa di dalam hati. Kita belajar menyembunyikan luka di balik rutinitas, berharap orang lain tak menyadarinya. Tapi, justru dalam keheningan itulah depresi tumbuh dan menyelimuti jiwa dengan sunyi yang menyakitkan. Dan hari ini teman-teman, kita akan mencoba memahami apa itu depresi. Bukan dari definisi medis semata, tetapi dari perspektif yang lebih dekat dengan hati dan perasaan. Kita akan menyelami bagaimana depresi bisa memengaruhi hidup seseorang, tanda-tanda yang sering diabaikan, dan bagaimana kita bisa lebih peka terhadap diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Jika Anda pernah merasakan lelah tanpa alasan, kehilangan semangat tanpa sebab, atau hanya ingin berhenti sejenak dari dunia, mungkin video ini cocok untuk Anda. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kita bisa terus berbagi kisah dan pemahaman bagi semua bersama. Terima kasih. Depresi sering disalahartikan sebagai kesedihan biasa yang akan hilang dengan sendirinya. Namun, depresi jauh lebih dalam dari itu. Ia adalah kondisi mental yang membuat seseorang merasa hampa, tak berdaya, dan kehilangan minat pada hal-hal yang dulu ia bahagiakan. Depresi tak selalu hadir dengan air mata, kadang ia hanya sunyi yang tak terjelaskan. Banyak orang yang mengalami depresi merasa terasingkan, bahkan di tengah keramaian sekalipun. Dunia ini terasa berjalan begitu cepat, sementara mereka terjebak dalam kelelahan yang tak terlihat oleh siapapun. Segala sesuatu yang dulu terasa mudah, kini menjadi beban yang tak tertangguhkan. Tidur menjadi pelarian, tapi bahkan istirahat pun tak lagi menyegarkan. Depresi juga membawa rasa bersalah yang mendalam. Mereka merasa lemah karena tak mampu bangkit seperti yang diharapkan oleh orang lain. Namun, kenyataannya, depresi bukan soal kemauan, melainkan tentang kondisi mental yang membutuhkan pemahaman dan dukungan. Memahami depresi berarti menerima bahwa ini adalah realitas yang dihadapi banyak orang, termasuk mungkin diri kita sendiri, teman-teman. Dan langkah pertama untuk membantunya adalah berhenti menganggapnya remeh dan mulai mendengarkan dengan hati yang terbuka. Depresi itu jarang berteriak, ia berbisik dalam keheningan. Salah satu tanda yang paling umum namun sering diabaikan adalah kelelahan emosional yang terus-menerus. Seseorang yang depresi mungkin terlihat tampak baik-baik saja di luar, namun di dalamnya mereka merasa kosong dan tak berenergi untuk bisa menjalani hari-hari. Perubahan perilaku juga menjadi tanda yang perlu untuk diwaspadai. Orang-orang yang biasanya ceria tiba-tiba menjadi pendiam, menarik diri dari interaksi sosial, atau kehilangan minat pada hal-hal yang dulu mereka sukai, bukan karena mereka ingin, tapi karena depresi membuat segalanya terasa tak berarti lagi. Gangguan pola tidur, baik tidur berlebihan atau insomnia, juga sering menyertai depresi. Begitu juga pula dengan perubahan nafsu makan, dari kehilangan selera makan hingga makan berlebihan sebagai bentuk dari pelarian. Namun, tanda-tanda ini sering kali dianggap sepele, bahkan oleh penderita itu sendiri. Dan lebih dari itu, teman-teman, ada keinginan untuk menghilang sejenak dari dunia. Bukan selalu tentang keinginan mengakhiri hidup ya, tapi rasa ingin berhenti, menarik napas panjang, dan berharap semua beban lenyap begitu saja. Jika Anda atau seseorang di sekitar Anda menunjukkan tanda-tanda ini, jangan diabaikan, teman-teman. Dia sedang depresi berat. Stigma tentang kesehatan mental masih menjadi dinding tinggi yang sulit untuk ditembus. Banyak orang takut dicap lemah atau bermasalah jika mengakui bahwa mereka itu mengalami depresi. Akibatnya, mereka memilih untuk diam, menyimpan semua luka sendiri, dan terus menjalani hidup seolah tak ada yang salah. Selain stigma, ada juga rasa takut mengecewakan orang lain. Mereka yang depresi seringkali merasa harus tetap kuat demi keluarga, teman, ataupun pekerjaan. Dan ironisnya, semakin keras mereka berusaha terlihat baik-baik saja, semakin dalam luka yang mereka sembunyikan. Ada pula kebingungan internal. Penderita depresi sering bertanya-tanya kepada diri mereka sendiri, apa yang salah denganku ya? Aku punya segalanya, tapi kenapa aku merasa kosong? Pertanyaan ini membuat mereka merasa bersalah, seolah-olah mereka tak berhak merasa sedih. Padahal depresi tak mengenal status, usia, ataupun pencapaian. Dan ketidakpahaman tentang apa yang mereka alami membuat mereka juga enggan mencari bantuan. Mereka takut tak akan ada yang mengerti, takut dikecewakan, atau takut dianggap berlebihan. Mengakibatkan depresi terus tumbuh dalam diam tanpa ruang untuk disuarakan.
Bayangkan ketika Anda berdiri di tengah keramaian tapi merasa sendirian. Itulah yang dirasakan banyak orang dengan depresi. Mereka ada, namun terasa tak terlihat. Suara di dalam kepala mereka terus bergema, mengingatkan bahwa mereka tidak cukup baik, tidak cukup kuat, tidak cukup untuk segalanya. Setiap hari terasa seperti pertempuran, bukan dengan dunia luar, tapi dengan diri mereka sendiri. Ada harapan untuk hari esok yang lebih baik, tapi ada juga ketakutan bahwa esok hanya akan menjadi pengulangan dari hari ini. Perasaan ini membuat mereka terjebak di antara keinginan untuk bangkit dan kelelahan yang menahan. Dan yang paling menyakitkan adalah mereka tak bisa dimengerti. Ketika mereka mencoba menjelaskan, seringkali direspon yang diterima hanyalah coba pikir positif atau semua orang juga punya masalah kali. Padahal yang mereka butuhkan bukanlah nasihat seperti itu, tapi pelukan tanpa syarat dan kehadiran tanpa pertanyaan. Di balik diam ada jiwa yang menjerit, bukan meminta balas kasihan, tapi berharap ada seseorang yang benar-benar mendengar tanpa menghakimi, memahami tanpa terburu-buru, dan menerima tanpa syarat. Langkah pertama adalah berhenti menganggap depresi sebagai kelemahan. Depresi adalah kondisi yang nyata, sama seperti penyakit fisik lainnya. Kita perlu membuka pikiran dan hati, memahami bahwa tidak semua luka itu terlihat, dan tidak semua penderitaan itu terdengar. Perhatikanlah orang-orang di sekitar kita, mereka yang paling ceria kadang menyimpan luka yang paling dalam. Jangan ragu untuk bertanya, apa kamu baik-baik aja? Meskipun jawaban mereka pasti begini, ya, gue baik-baik aja. Terkadang, pertanyaan itu sendiri sudah cukup untuk membuat mereka merasa dilihat, dan jangan memaksakan untuk mencari solusi. Terkadang, kita terlalu terburu-buru ingin memperbaiki keadaan, tanpa menyadari bahwa yang mereka butuhkan itu hanyalah didengar. Dengarkan cerita mereka tanpa interupsi, tanpa memberi saran, hanya mendengarkan saja. Terakhir, dorong mereka untuk mencari bantuan profesional jika diperlukan. Psikologis, terapis, atau konselor bukan tanda kelemahan, tapi bukti keberanian untuk bisa sembuh. Dan jika mereka belum siap, jangan ditinggalkan. Hadir saja, karena kadang kehadiran kita itu adalah satu-satunya harapan yang mereka miliki. Kita semua membutuhkan ruang aman, tempat di mana kita bisa menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Ciptakanlah ruang itu, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Mulailah dengan memberi waktu untuk diri sendiri, mengakui perasaan yang kita rasakan tanpa menekan atau mengabaikannya. Berbicara tentang perasaan bukan tanda kelemahan. Jika kamu merasa sedih, katakan saja. Jika kamu merasa lelah, akui saja. Membiarkan diri kita merasakan apa yang kita rasakan adalah langkah pertama untuk menuju penyembuhan. Jangan paksa diri untuk selalu kuat, karena manusiawi untuk merasa rapuh. Untuk orang lain, jadilah pendengar yang baik. Jangan meremehkan keluhan mereka. Jangan membandingkan rasa sakit mereka dengan pengalaman kita. Terkadang, yang mereka butuhkan hanyalah seseorang yang mengatakan, aku di sini untukmu. Dan ingat teman-teman, tidak apa-apa untuk mencari bantuan. Meminta pertolongan bukan berarti kita gagal, melainkan tanda bahwa kita berani menghadapi apa yang kita rasakan. Dalam ruang aman itu, kita semua bisa bernapas lebih lega meski dunia luar tetap riuh. Depresi mungkin terasa seperti kegelapan yang tak berujung, tapi ada harapan di setiap sudutnya. Prosesnya mungkin tidak mudah, jalannya mungkin terjal, tapi bukan berarti tak ada cahaya di ujung sana. Banyak yang telah melewatinya, dan kamu pun pasti bisa melakukannya. Penerimaan adalah awal dari perjalanan ini, menerima bahwa kita sedang tidak baik-baik aja, menerima bahwa kita butuh bantuan, dan menerima bahwa kita layak untuk bahagia. Proses ini bukan tentang cepat atau lambat, tapi tentang terus berjalan, meski itu perlahan. Dukungan sangat penting, entah dari keluarga, teman, atau komunitas. Kita semua butuh seseorang yang mau mendengarkan dan menemani kita. Jangan ragu untuk membuka diri, karena kamu tak pernah benar-benar sendirian. Dan yang terpenting adalah, beri waktu pada diri sendiri. Sembuh dari depresi bukan soal kembali ke diri yang dulu, tapi menemukan versi baru dari diri kamu yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih memahami arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Depresi adalah perjalanan yang sunyi, tapi bukan berarti tanpa ada kesempatan di sana. Di balik diam, ada harapan untuk hari yang lebih baik. Di balik lelah, ada kekuatan yang mungkin tak kita sadari. Kita semua berjuang dengan cara kita masing-masing, dan tidak apa untuk merasa lelah sekali. Jika kamu sedang berjuang, ketahuilah bahwa kamu tidak sendirian, teman-teman. Ada harapan, ada bantuan, dan ada masa depan yang menunggu di luar sana. Oke guys, tulis di kolom komentar jika kamu ingin berbagi cerita atau sekedar menumpahkan perasaan. Kita di sini untuk mendengarkan tanpa ada menghakimi
menghakimi satu sama lain. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita dan saling menguatkan satu sama lain. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan membahas lebih banyak kisah, pemahaman, dan harapan, karena bahkan di tengah gelap sekalipun, selalu ada cahaya bagi mereka yang tak berhenti untuk mencari. Thank you.